Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti tentang hidup rukun dengan tetanggaku. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan manfaat hidup rukun dengan tetangga, membiasakan diri hidup rukun dengan tetangga, menyusun doa untuk kerukunan hidup bersama, melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, hari ini kami ingin belajar tentang hidup rukun. Ajarlah kami untuk saling mengunjungi, menyapa, dan bekerja sama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai ya anak-anak. Untuk kalian yang memiliki LKS Jamrut, kalian bisa membuka LKS Jamrut pembelajaran ke-23 dengan tema hidup rukun dengan tetanggaku. Busonya awali dengan cerita keluarga Marta. Keluarga Marta tinggal di perumahan cinta kasih. Keluarga Marta bertetangga dengan keluarga Daniel, keluarga Maman, keluarga Joko, keluarga Butet, dan keluarga Aling. Mereka sudah saling mengenal. Keluarga-keluarga di perumahan cinta kasih ada yang bekerja sebagai guru, pegawai, buruh, dan pengusaha. Mereka juga menganut agama yang berbeda-beda. Ada yang beragama Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan Konghucu. Setiap hari raya keagamaan, mereka saling mengunjungi dan memberi ucapan selamat hari raya. Keluarga-keluarga saling menjaga kerukunan. Pada hari Minggu, keluarga-keluarga yang ada di perumahan cinta kasih mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Mereka bergotong royong membersihkan sampah yang ada di selokan agar tidak terjadi banjir pada musim hujan. Ibu-ibunya juga membantu dengan menyediakan makanan dan minuman. Marta dan teman-temannya juga saling memperhatikan. Jika ada yang sakit, mereka datang menjenguk dan saling menghibur. Pada malam hari, bapak-bapak bergiliran mengamankan lingkungan dengan cara ronda malam sehingga perumahan cinta kasih pun aman. Hidup rukun antar tetangga membawa kebaikan bagi semua orang. Nah, dari cerita keluarga Marta di atas dapat kita simpulkan kita harus hidup rukun dengan tetangga. Sikap menjaga kerukunan dapat dilakukan dengan saling mengunjungi, memberikan ucapan selamat hari raya, gotong royong membersihkan lingkungan, ronda malam, saling memperhatikan, dan saling membantu. Manfaatnya apa anak-anak? Ya, tentu saja sudah kalian pelajari pada muatan PPKN, gotong royong membersihkan lingkungan menjadikan pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Begitu juga pekerjaan yang memakan waktu lama akan lebih cepat dikerjakan ya. Kemudian sikap kerukunan membawa kebaikan bagi semua orang ya. Kalau kita rukun dengan tetangga, lingkungan juga menjadi aman ya, karena kita bisa menjaga bergiliran lingkungannya. Nah, berikutnya kita baca kisah Maria mengunjungi Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ dia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth,
lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, cerita ini adalah kutipan dari Injil Lukas anak-anak bab 1 ayat 39 sampai 45, juga ayat 56. Nah, mengapa Maria mengunjungi Elisabet? Supaya ia dapat berbagi rasa dengannya. Maria dan Elisabet mendapat kabar gembira dari Tuhan. Maria akan menjadi bunda Yesus dan Elisabet akan menjadi bunda Yohanes Pembaptis. Kunjungan ini menunjukkan bahwa Maria dan Elisabet hidup rukun. Mereka saling mengunjungi, saling berbagi kegembiraan. Kita dapat meneladan sikap mereka yang selalu rukun dalam hidup. Nah, sebelum Bu Sonya sampai pada pembahasan soal, Bu Sonya mau ingatkan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, dan share ke teman-teman kalian. Nah, seperti biasa, Bu Sonya akan membahas soal sambil Bu Sonya jelaskan ya Nana. Nomor 1, Maria mengunjungi Elisabet saudaranya yang tinggal di sebuah kota di mana tadi? Ya, C. Yehuda. Nomor 2. Saling mengunjungi keluarga dan tetangga dapat meningkatkan apa anak-anak? Ya, persaudaraan. Kita lanjutkan nomor 3. Kegiatan kerja bakti di kampung menunjukkan adanya kerukunan, betul. Nah, kerja bakti dilakukan bersama-sama ya. Nah, menunjukkan adanya kerukunan. Nomor 4. Hidup bertetangga harus dapat saling apa anak-anak? Ya, menghormati meskipun kita berbeda suku, agama ya. Kita harus tetap saling menghormati. Nomor 5. Meskipun berbeda asal usul, namun kita dapat hidup berdampingan. Ya. Manusia adalah makhluk sosial ya anak-anak ya. Kita tidak bisa hidup sendiri, terpisah, tidak bisa. Kita hidup berdampingan. Nah, sekarang jodohkan pernyataan pada lajur kiri dengan pernyataan di lajur kanan. Cukup dengan menuliskan hurufnya saja. Tempat tinggal Elisabet tadi di mana ya? Yehuda. Keadaan diri Elisabet. Pada saat Maria mengunjungi Elisabet, keadaan Elisabet itu sudah tua anak-anak. Ketika Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis, Elisabet itu sudah berumur ya, sudah tua. Jauh lebih tua dibandingkan Maria. Yang ketiga, bayi dalam rahim Elisabet. Nah, tadi saat dikunjungi oleh Maria, bayi dalam rahimnya melonjak. Nomor 4. Perasaan yang dialami Maria. Bagaimana perasaan Maria? Ya, bahagia. Dia ingin membagi kebahagiaannya itu dengan Elisabet. Keadaan diri Maria. Ya, masih sangat muda saat itu ya. Kita lanjutkan ke soal isian. Nomor 1. Meskipun berbeda keyakinan, kita tetap saling menghormati anak-anak ya. Nomor 2. Tetangga yang sedang kesusahan harus segera kita bantu, kita tolong ya, sebisa kita. Nomor 3. Selalu minta dihormati adalah sikap yang harus kita hindari ya. Kita tidak perlu selalu dihormati, kita yang minta dihormati tidak ya anak-anak ya. Terus kita hindari. Sama dengan sikap angkuh ini berarti sombong gitu, kita harus hindari. Nomor 4, hidup rukun antar tetangga akan memperkuat persatuan, persaudaraan, kerukunan, persatuan, persaudaraan ya.
Nomor 5, Maria dan Elizabeth saling berbagi apa tadi anak-anak? Ya, kegembiraan. Kita lanjutkan. Nomor 1, apa tujuan Maria mengunjungi Elizabeth? Nah, tadi tujuannya Maria mengunjungi Elizabeth apa anak-anak? Maria ingin berbagi kegembiraan dengan saudaranya, ya. Kemudian nomor 2, siapakah Elizabeth? Siapa tadi anak-anak? Ya, saudara sepupu Maria. Kita lanjutkan. Nomor 3, sebutkan contoh peristiwa kunjungan yang dilakukan dalam masyarakat. Nah, ini mengunjungi tetangga yang sedang sakit. Biasanya kalau ada tetangga dirawat atau sakit di rumah, itu kita mengunjungi anak-anak ya, kita menjenguk. Atau mengunjungi tetangga yang melahirkan ya. Kalau teman kita ada yang memiliki adik ya, itu biasanya juga kita menengok ya, menjenguk. Kita berbagi kegembiraan juga ya. Atau mengunjungi teman yang sedang melaksanakan hari raya. Nah, sebentar lagi kan ada lebaran itu biasanya kita saling mengunjungi. Atau waktu Natal kita saling mengunjungi teman yang merayakan atau tetangga yang merayakan ya. Kemudian nomor 4, bagaimana usaha kita dalam menjaga kerukunan? Ya, tentu saja dengan saling mengunjungi, memberikan ucapan selamat hari raya, gotong royong membersihkan lingkungan, ronda malam, saling memperhatikan dan saling membantu ya. Kalau ada kerja bakti, gotong royong, kita harus ikut, kita keluar, kita ikut kerja bakti. Nah, itu untuk menjaga kerukunan. Nah, nomor 5, tulislah doa untuk tetangga kita yang sedang sakit. Soalnya ingat, soal nomor 5, selain kalian tulis di jamrut, kalian tulis di buku tugas yang akan dikumpulkan Jumat ini. Ya, di buku tugas ditulis tugas agama, doa untuk orang yang sedang sakit, doa untuk tetangga yang sedang sakit, atau kalau tidak ada, bisa doa untuk orang-orang yang saat ini terkena COVID ya. Kalian tulis doanya, lalu kalian beri hiasan. Dikumpulkan hari Jumat tanggal 23 di buku tugas tematik. Ya, sudah jelas? Tugasnya adalah menulis doa untuk tetangga atau saudara, boleh. Atau kalau tidak ada, untuk orang-orang yang terkena COVID. Ditulis di buku tugas tematik yang akan dikumpulkan Jumat tanggal 23. Diberi hiasan dan tulisan di atasnya tugas agama. Sudah jelas? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak, sehat selalu ya, tetap semangat belajar.